kepotong atau hilang-hilangan. Mudah-mudahan nanti pada saat acara yang kotak sepetak itu bisa kembali ya bayangin. Iya deh, tapi hilang mulu sepetak. Oke. Insya Allah dalam waktu beberapa waktu ke depan ini kita akan bongkar habis tentang bagaimana apa itu diabetes, pasti sudah pada tahu. Tapi saya sedikit akan spill tentang bahas lagi tentang diabetes, tapi dari sisi yang mungkin selama ini ibu-ibu masih belum pas. Ini kenapa saya gedebak-debuk ya Mbak? Ininya atau? Iya mungkin agak dijauhkan sedikit. Terlalu dekat ya. Jadi atau kelihatan mudah dia ya. Jadi begitu mudah nyiprat ada. Jadi kita akan bahas tentang diabetes mellitus, tapi dari sisi yang mungkin selama ini ibu-ibu bukannya menganggap ibu-ibu tidak tahu, tapi mendapatkan informasinya nggak pas, nggak tepat, ya. Nah kemudian banyak hoax di luar sana yang mengatakan bahwa oh ini loh diabetes mellitus tuh diginiin. Padahal sebenarnya simple, nggak sesulit itu. Tapi kalau nggak diperhatikan, tidak diatasi, tidak ditreatment, itu berbahaya banget. Kenapa? Karena berkali-kali dokter selalu ingatkan, diabetes mellitus ini adalah ibu dari segala penyakit, mother of disease, jadi penyakit. Induknya itu adalah diabetes mellitus. Jadi penting banget kita untuk menjaga supaya jangan sampai didiagnosa menderita. Nah, sebelum dokter mulai, saya pengen tahu dulu, diabetes mellitus bisa sembuh nggak? Bisa. Coba, yang bisa sembuh boleh angkat tangan. Bisa. Diabetes mellitus bisa sembuh tidak? Terima kasih Adik. Adik saja yang merespon. Luar biasa, Adik berhak mendapat hadiah. Sepeda motor roda 3, ya. Gambar lagi. Bisa sembuh. Bisa sembuh. Bagaimana caranya Ibu? Kalau masalah gula itu awalnya dari penyebab pankreas. Pankreasnya dulu yang dibenerin gitu. Nanti kalau udah gula yang dari pankreasnya udah bener, baru nanti gulanya hilang. Bisa baik gitu. Iya. Kalau penyebabnya dari pankreas ya. Iya. Kalau penyebabnya bukan dari pankreas, dikontrol kali ya. Ya. Jadi sekarang di mana-mana dibilang bahwa diabetes mellitus tidak atau belum kali ya, karena memang saat ini teknologinya belum bisa disembuhkan. Tapi kita bisa kelola, kita bisa kendalikan gula darah. Tapi ada istilah remission. Remission itu adalah kalau dia 3 bulan berturut-turut gula darah terkontrol tanpa minum obat. Tapi bukan berarti dia sembuh. Jadi nggak ada penyakit sembuh. Sekali terdiagnosa diabetes mellitus, dia akan sama seperti ada punya asma. Ada yang punya sakit asma? Cuma docan sendiri di sini sama anak docan. Sekali kita didiagnosa asma, seumur hidup kita asma, tidak pernah bisa sembuh. Tapi kita bisa kendalikan supaya enggak kambuh. Benar kan? Gak setiap saat asma saya kambuh. Bahkan sudah lama bertahun-tahun nggak pernah kambuh. Tapi bisa kamu bisa pada saat kamu ya sudah memang diagnosanya asma bronkiale, dan itu bukan nular dan bukan itu, tapi ada di dalam. Ya. Jadi sama seperti asma, diabetes mellitus harusnya tidak mengganggu. Kayak sekarang dokter terganggu nggak dengan asma ya dokter? Karena kita masih bisa aktif. Kalau kamu dokter cicilan kita aktif. Iya. Orang asma biasa bisa cicilan nggak kalau lagi sesak? Kenapa bisa? Kita bisa mengendalikan diabetes mellitus. Oke, kita lanjut ke slide, boleh? Ya.
Kita tunggu slide-nya. Hari ini kita akan bahas tentang berarti diabetes mellitus dan cara tepat untuk mengendalikan, tapi bukan menyembuhkan, karena belum ada yang bisa. Beda dengan penyakit infeksi. Kalau infeksi sembuh, ya, karena tifus infeksi kan, karena infeksi batuk pilek, saluran pernafasan, TBC itu. Ya. Tapi kalau penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol itu memang tidak bisa sembuh. Yang ada kita harus bisa kendalikan. Benar ya? Oke, sudah bisa Mbak? Oke, sebentar belum. Saya jalan dulu slide-nya sebelum kita ini kira-kira kalau sudah sering mendengar, karena kita sudah kemarin juga bicara tentang diabetes mellitus. Oke, sudah mulai muncul slide-nya. Dan saya senang banget karena ibu-ibu di sini pada pakai warna biru. Kenapa pakai warna biru? Kenapa? Karena the color of diabetic mellitus is blue. The blue syndrome. Kenapa warna biru yang dipilih? Bukan karena biru jadi hari biru kelabu. Karena biru itu bertanda bahwa kita lebih peduli untuk membuat sebuah, jadi bersama-sama bentuknya logonya diabetes mellitus itu lingkaran biru, tapi bukan kambing ya. Dua anak gitu kan, jadi karena supaya kita bersama-sama kuat, saling support, saling dukung untuk menuju bebas dari kondisi yang mengganggu akibat diabetes mellitus. Ke sana? Nggak bisa? Atau belum nyalain ya? Belum. Tes 1, 2, tes. Oke, sekarang bisa. Ya. Nggak bisa. Apa dosen kami di sini? Program makan. Ya, jangan lihat gambar di tengah karena berbeda dengan aslinya. Nah, hari ini kita akan membahas hidup sehat diabetes minggat, pastinya dengan herbal yang tepat. Herbal tepatnya ada di mana? Nggak usah susah-susah nyari, nggak usah nyari di pasar, nggak usah nyari di mana-mana. Adanya di bisa? Bisa, pasti kita akan bisa mendapatkan kondisi seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh dibantu sayangku? Nah, lo balik mana? Mohon maaf ya. Ini biasanya operatornya dekat di sini. Nah, kita hari ini pagi ini akan membahas tentang 4 hal. Itu kecepatan tadi ya, dibalikin dulu. Mbak, jangan diklik dulu ya Mbak, biar ini di sini. Ini terlalu back dulu Mbak. Back dulu, bisa back dulu. Back dari awal lagi. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, biasanya kalau operator di depan lebih dekat ininya. Oke. Ya, tadi ini masih judulnya hidup sehat diabetes minggat dengan herbal yang tepat. Hari ini kita akan bahas 4 hal yang memang akan kita
Ini tentang materi hari ini. Ya, balik kembali lagi. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, dosen. Kayaknya dosen di tengah sita. Balik lagi. Iya, balik ke awal lagi. Enggak, tidak. Maju satu. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kenapa sih harus diabetes dan kenapa diabetes, kenapa harus dan harusnya itu apa? Ya, oke, kita coba dengan yang pertama dulu. Why diabetes? Balik lagi dia. Kenapa diabetes? Nah, yang perlu kita ini adalah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur kita, Pak Firdaus, angka prevalensinya saat ini meningkat. Kemudian yang berikutnya, ini dosen harus di tengah. Mohon maaf ya kalau dosen menghalangi. Karena kesadaran dari masyarakat masih belum terlalu baik. Kadang-kadang kita justru malah tidak menyadari kalau diri kita terkena diabetes mellitus. Benar tidak? Bahkan dikatakan adalah 1 dari 2 penderita diabetes mellitus itu nggak tahu kalau dirinya kena diabetes mellitus. Padahal tadi dokter sudah sampaikan bahwa diabetes mellitus ini adalah mother of disease. Jadi induk dari segala penyakit, dan yang perlu diingat adalah komplikasi pasti terjadi. Pasti terjadi. Dok, katanya kalau minum obatnya teratur, komplikasinya bisa dihindari. Teori. Coba lihat, banyak orang yang sudah konsumsi obat bertahun-tahun, sembuh nggak? Kontrol rajin, olahraga iya, diet iya, tantangan banyak, hidup nggak dinikmati dengan baik. Ya kan menderita kan? Kata adiknya. Adiknya nanti pulang langsung jadi dokter. Ya, masuk ini semua. Nah, jadi diabetes mellitus itu saat ini, maaf, ini ada video, ada suaranya, bisa masuk ya? Bisa, oke. Jadi seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 13% penduduk Indonesia menderita diabetes. Kandungan gula yang tinggi pada makanan maupun minuman menjadi penyebab segala macam penyakit seperti gangguan ginjal, hati, stroke, hingga jantung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau agar warga untuk mengurangi konsumsi gula dan minuman mengandung gula. Berikut pernyataan dari Menteri Kesehatan. Ya, ini banyak anak-anak sekarang dikasih minum sama makan gulanya tinggi. Jadi di Indonesia tuh suka gula. Untung Jawa Barat kalau minum teh pahit. Kan kalau Jawa lain kan minum tehnya sweet manis. Jadi itu gulanya tinggi, dan gula itu penyebab segala macam penyakit kan, mulai dari ginjal, hati, stroke, jantung, itu penyebab gula. Nah, pesan saya ke teman-teman, kurangi minum gula. Gula itu harusnya maksimal 4%. Jadi, setuju nggak kalau dibilang bahwa orang Indonesia suka manis-manis? Setuju. Ya, makanya nggak salah kalau kita mau manis ya. Siapa yang tidak merasa dirinya manis? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan, kalau pada tahun 2018 Diskesdas, Kesehatan Dasar Republik Indonesia, itu menyatakan bahwa 10,9% masyarakat Indonesia yang menderita diabetes mellitus. Ternyata, ini Diskesdas belum keluar nih, tapi ada isu bahwa tahun ini kita naik jadi 13% di tahun ini aja, belum selama yang 5 tahun.
Ya, makanya nggak heran nanti pada tahun 2030 diperkirakan 1 dari 5 orang di Indonesia menderita diabetes mellitus. Nauzubillah. Itu dia kenapa di setiap lini kesehatan saat ini ribut tentang bagaimana kita menjaga diabetes mellitus supaya kita tidak kena diabetes. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Firdaus juga, pola hidup kita berubah. Benar? Dulu masih suka masak nasi pakai dandang. Sekarang masak nasi pakai rice cooker, masuk magicom, diangetin terus. Kalau dandang males ngangetin, sehingga glycemic index dia turun. Benar? Apalagi kalau dulu beli kompornya harus pakai tungku dulu, minyak tanah. Kalau sekarang, ya kan, sudah langsung. Dan magicom itu memanaskan terus, dia mengolah terus, membuat glycemic index terus-terusan tinggi. Jadi yang punya magicom sudah hemat listrik, gak bisa pakai. Dulu kita anak-anak kita lebih suka makan nasi, olahan nasi di rumah, bener? Sekarang mereka lebih memilih refined tepung. Ya, mereka lebih suka makan makanan yang menggunakan tepung, mie instan, kebab, burger, lebih keren-keren. Instagramable, bisa difoto. Nasi merah mau aku makan, mulai coklat, ya kan gak ada cantik-cantiknya. Benar? Tidak menarik buat mereka. Ya, jadi terjadi perubahan pola hidup yang membuat akhirnya Indonesia di tahun 2020 menempati tempat kelima terbanyak penderita diabetes mellitus. Sekali-sekalinya Indonesia menduduki 10 besar. 5 besar, tapi 5 besarnya sebagai penderita diabetes. Nah, kemudian ini tadi dari riset kesehatan dasar, ternyata dari riset kesehatan dasar di 2018 yang menyedihkan, angka 10,9% itu ternyata 86% masih ada potensi mereka belum terdiagnosa. Jadi mungkin yang sekarang angka 13% juga bukan 13%, bisa lebih. Kenapa? 86% orang belum terdiagnosa loh. Gede nggak 86%? Hampir 100%. Bisa jadi, mohon maaf bukan mendoakan, di antara kita saja tidak ada yang tahu kondisi kita saat ini. Jujur, dalam 6 bulan ini siapa yang sudah periksa gula darah? 2, 3, dengan saya 4, 5. Yang lainnya? Gak pernah, kecuali wajib dari kantor. Itu pun juga kalau kantornya wajib dan kalau enggak, iya kan? Padahal harusnya, apalagi kalau kita punya keturunan diabetes mellitus, 6 bulan sekali, setahun sekali, paling tidak 2 tahun sekali kita harus pernah cek gula darah. Tapi kalau ceknya jangan yang di sini. Kalau cek di sini ini untuk mereka yang memang sudah terdiagnosa dan bikin jurnalnya. Kalau mau cek pergi ke lab, ambil darah yang benarnya, ya. Bukan berarti di sini bukan darah benar, tapi yang lebih bisa mewakili hasil dari kita, ya. Nah, kemudian ini tahun ini di 2024, 2023 sampai 2024, 13% penduduk Indonesia sudah menderita diabetes mellitus. Bayangkan, 13% berarti hampir setiap 10 orang hampir ada 1,5 sampai 2. Jadi kalau misalnya kita berkumpul, itu paling tidak ada dari 8 orang ada 1 orang yang menderita. Tadinya 10 orang 1, sekarang 8 orang 1. Ya, dan itu kalau dicek mungkin lebih banyak lagi. Dan ini kalau misalnya kita diharapkan menjadi masuk masa Indonesia emas di tahun 2000 berapa? 30
Ada yang tahu? Tahun berapa Mbak Ellen Indonesia emas? Ya. Jadi baca juga lupa, tapi sekitar 70% penduduk Indonesia bisa masuk ke diabetes mellitus. Nah, kenapa lagi wajib kita, bukan wajib, makin banyak orang menggaungkan diabetes, bahkan 2045 ya masuk Indonesia mas 70%. Iya, makanya bisa jadi di 2030 nanti 1:5. Ngeri banget kalau kita tidak jaga, karena pola makan anak kita sekarang ke arah sana. Benar? Dan kemudian angka kejadian, angka kematian dari diabetes mellitus saat ini memang menempati nomor 3. Tapi lihat nomor 1 dan nomor 2, stroke dan jantung itu justru malah disupport oleh diabetes. Dan ada satu hal yang sangat luar biasa, ini penelitian terakhir, itu ada satu angka HbA1c target. Jadi kalau mereka menderita diabetes mellitus itu ada pemeriksaan sekarang yang dipakai adalah HbA1c. Bukan hanya gula darah puasa, bukan hanya gula darah 2 jam sesudah makan. Kenapa? HbA1c nggak bisa diakalin. Kalau yang puasa 2 jam PP bisa diakalin. Sehari aja nggak makan gitu kan, 2 jamnya puasanya turun, terus nanti yang dimakan minum obat sebelum itu. Jadi pada saat 2 jam PP, oh turun, wah gue bagus, boleh ini gitu. Tapi HbA1c nggak bisa dibohongin, karena HbA1c bisa melihat 3-6 bulan ke belakang kondisinya seperti itu. Ya, jadi sekarang patokannya adalah dengan HbA1c. Targetnya adalah dari WHO mengatakan negara yang bisa mengkoordinasi atau mengendalikan diabetes mellitus di masyarakatnya kalau HbA1c pada penderita kurang dari 7%. Dan ternyata Indonesia sangat luar biasa. Ya, di Indonesia yang bisa menurunkan di bawah 7% hanya 32,1%, yang 67,9% masih di atas. Dan HbA1c di atas 7%, 100% akan jadi komplikasi. Itu yang ditakutkan. Kita lihat tetangga kita, Thailand sama Singapura yang lebih maju juga demikian, Malaysia luar biasa. Makanya herbal diabetes di Malaysia itu ada sekitar 2.500 produk. Ya, saya dengar 2.600. Setiap MLM mengeluarkan produk diabetes itu bisa sampai 3-4 macam untuk dia. Kenapa? Angkanya sangat luar biasa dibandingkan Indonesia. Filipina lebih lagi. Kalau punya pasar di Filipina, keren gitu. Ya, dan ini sangat penting sekali. Buat saya ini adalah pasar buat kita, benar? Benar nggak? Karena diabetes mellitus itu akan tetap ada di tubuh orang itu, dan menurunkan HbA1c bukan kerjaan sehari, 2 hari, 3 hari. Menurunkan HbA1c itu perlu rutinitas tahunan. Ini peluang besar. Dok, itu nanti saingannya sama dokter sama ini. Tidak. Saat ini diabetes mellitus sudah menjadi masalah masyarakat, bukan masalah dokter. Sama seperti stunting. Stunting sekarang bukan urusannya tenaga kesehatan aja kan, tapi seluruh lapisan masyarakat. Kita harus perangi stunting. Sama dengan diabetes mellitus. Kenapa? Lahirnya hipertensi, lahirnya kolesterol, lahirnya PJK, lahirnya kanker, lahirnya permasalahan pada anak-anak sampai nanti dia dewasa. Anak-anak itu dari di dalam perut sudah punya masalah itu gara-gara diabetes. Peluang buat kita banget. Tapi yang penting tahu kenapa nih, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini satu data bahwa ternyata biaya dari perawatan penderita diabetes mellitus kalau dia punya komplikasi itu naiknya bisa gila-gilaan.
ya bisa sampai 8,1 kali lipat. Bahkan satu penelitian hanya di Indonesia, sayangnya dia penelitiannya di Indonesia saja, itu ternyata sampai 20 kali lipat. Jadi kalau tanpa komplikasi BPJS bayarnya satu orang per tahunnya tanpa komplikasi itu hanya 4,5 juta untuk satu orang. Tapi kalau dengan komplikasi itu bisa sampai 300 juta untuk satu orang. Jadi jangan main-main dengan diabetes mellitus, ya kan? Nah, kemudian ini juga ada satu data yang sangat luar biasa menariknya, bahwa orang yang kepotong di atasnya nggak kelihatan ya angkanya. Ternyata penderita diabetes mellitus ini, dokter sepertinya salah menurunkan, nggak apa-apa nanti kalau misalnya kita bisa perbaiki, bahwa ternyata angka yang menderita komplikasi itu sampai 500.000 lebih banyak dibandingkan yang tidak menderita komplikasi. Gila ya. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Jangan sepele diabetes mellitus. Jadi selama ini orang berpikir kencing manis, padahal ternyata kencing manis ini sangat luar biasa. Tidak ada satu bagian di dalam tubuh kita yang tidak bisa dia hinggapi komplikasinya. Kenapa? Karena diabetes mellitus itu bahasa awalnya adalah kencing manis atau didefinisikan sebagai peningkatan gula darah. Ada tidak bagian tubuh kita yang tidak dialiri darah? Ada 2, kuku dan rambut. Tapi akar kuku, akar rambut perlu darah? Perlu. Kalau nggak ada akar rambut, rambutnya nggak akan bisa secantik rambut Bu Susi dan Bu Yuan. Benar? Kalau nggak ada akar kuku kita nggak bisa tumbuh. Jadi tetap perlu darah. Pernah lihat kuku yang jelek, yang hancur banget, kayak gangguan gula darah saja bisa. Ya, nanti kita sama cek tubuh kita juga. Bukan berarti mau, kalau ada ini pasti nih, tapi sebaiknya kalau ditemukan tanda itu langsung besok cek. Kenapa nggak sekarang? Karena perlu puasa dulu. Puasanya nanti malam. Ya. Nah, apa yang paling banyak yang disebabkan oleh diabetes mellitus? Penyakit jantung dan pembuluh darah. Memang karena mainannya gula darah tingginya di pembuluh darah. Yang berikutnya berhubungan juga dengan itu adalah munculnya stroke dengan diabetika. Kemudian yang paling ini adalah juga persarafan bisa sangat terganggu. Kemudian paling sering kita dengar gagal ginjal dan cuci darah, ya kan? Nah, cuci darah itu sebenarnya nggak harus pasti di ginjal, bisa juga lewat perut. Tapi biasanya terjadi akibat ginjal sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. 2 organ yang selalu nempel dan membuat kerusakan makin jelek di dalam diabetes mellitus yaitu ginjal dan hati. Jadi harus dijaga. Hati fisik dan hati psikis. Kenapa? Orang diabetes mellitus kena stres pasti langsung darah. Langsung berefek ke ginjal, berefek ke hati, berefek ke mana-mana. Tapi kalau hati fisiknya rusak, misalnya nih kebanyakan makan lemak, gula darah juga langsung naik. 2 organ ini harus dijaga. Nah, yang susahnya 2 organ ini yang berfungsi untuk mengelola obat dari apapun. Mau untuk tekanan darahnya, mau gula darahnya, mau tekanan darah, mau kolesterol, semua obat mainannya di hati dan ginjal. Bisa kebayangkan lingkaran setan ini, bukan lingkaran biru lagi. Nggak minum obat, penyakitnya makin tambah, gejalanya makin terasa. Minum obat, hati ginjal rusak. Hati ginjal rusak, gula darahnya makin jelek. Ya kan? Gula darahnya harus diminum obat, tapi kalau minum obat nanti hati ginjal rusak. Terjadi akhirnya makanya saya bilang, orang minum obat diabetes mellitus nggak
ada yang sembuh. Remission, ada tidak remission? Ada. Remission tadi yang 3 bulan. Tapi ternyata bisa ditanya, dia tidak hanya obat. Ada yang support di belakangnya. Dan yang support di belakangnya harganya tidak semua orang bisa. Makanya bisa remission itu biasanya kalangan atas. Yang tadi saya ngobrol sama Bu Susi, yang di rumahnya ada dari 5. Jadi rumahnya sedia apa itu? Bisa. Karena yang support di belakangnya juga sangat luar biasa. Nah, apakah memang sehat hanya milik orang kaya aja? Makanya ada mimpi-mimpi yang bilang orang miskin nggak boleh. Benar? Kalau saya ambil positifnya, oke. Kalau gitu kita ditakdirkan untuk sehat. Kasihan orang kaya. Duit banyak tapi ternyata sakit-sakitan. Benar? Karena rezeki terbesar dari Allah yang paling bisa kita nikmati adalah benar ya? Oke, kebutaan juga nih. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya tadi kita sudah lihat komplikasinya. Komplikasinya seperti apa sih yang memang bisa terjadi akibat diabetes mellitus? Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari yang paling sering ditemukan, ini sampai tanda loh, hati-hati ya. Karena kan sekarang nggak selalu langsung jadi diabetes, tapi ada dari normal ke pre-diabetes dulu, baru kemudian ke diabetes. Jadi ada pre-diabetes. Pre-diabetes gejala awalnya mirip-mirip dengan mengarah ke diabetes. Ini tadi satu yang paling bisa kita lihat dari kulit. Oke, kalau yang pakai jilbab kita nggak bisa lihat sekarang, tapi nanti tolong sampai rumah ngaca. Ada nggak garis hitam? Enggak ada. Di lipatan leher. Angkat ketek. Ada enggak? Bukan daki. Ya, tapi memang menghitam. Daki ambil hilang. Oh, alhamdulillah. Ya kan? Tapi yang jelas itu di leher. Kan ada ya, mohon maaf, orang yang buku lehernya busuk itu kelihatan juga gatel, tapi ngambil sabun. Itu dia gosok kayak apa nggak akan. Makanya ada beberapa orang yang konsul ke dokter, anak kecil gemuk dikasih apa? Saya tanya, di lehernya sudah ada itu ada. Kalau sudah ada itu terapinya beda. Kenapa? Dia sudah mengarah ke sudah ada resistensi insulin di sana yang harus kita treatment, karena kalau enggak ada. Ya. Ya. Kemudian ada tumbuh keratosis seborrheic kayak andel-andel tapi bertangkai di banyak di leher. Kalau cuma satu goden memang dari dulu ada, kalau sekarang ada. Ya, itu hati-hati. Yang kayak di ujung mata gajah kalau lihat, ya kayak gitu ini bukan andel-andel, ini keratosis seborrheic yang memang sebenarnya dia tumbuh karena salah satu tanda insulin di dalam darah. Kalau di leher banyak kan? Di sini ada kelihatan ada yang banyak itu wis. Cepat dari sini. Ya, itu. Gak usah harus nunggu itu pada nanti usia 40. Enggak, sekarang kecanggihan juga banyak usia 35, 36. Itu udah. Kemarin Becam ketemu stafnya adik Becam, umurnya masih 31-an. Karena dia sholat, dia buka jilbab. Agak-agak montok. Ya, badannya agak-agak berisi itu. Lehernya ada garis hitam dan penuh dengan bintik itu. Dan dia memang makannya luar biasa. Kita lihat dia makannya juga kenyang duluan. Doca, ya doikan makan juga begitu lihat dia makan, kita kenyang duluan. Saya bilang kan, dan saya tanya, anak benar kelas 1, dan ternyata pada saat anak 1 dia gula darahnya naik, didiagnosa diabetes gestasional. Saya bilang sekarang bersalah juga, enggak bukan benar. Jadi teman-teman nanti ini juga salah satunya, bukan ngajarin teman-teman jadi dokter, tapi ini pengetahuan buat semuanya. Pada saat misalnya coba boleh ya, oh kan senang ya kalau misalnya kita lagi prospek lagi apa itu namanya home sharing gitu. Coba boleh lihat tuh lehernya kalau saya kamu apa tuh boleh, kita lupa apa ya? Kita dilihat
nggak mau periksa, nggak apa-apa, pakai produk saya aja ya. Kan? Oke ya. Oke. Yang berikutnya adalah penglihatan. Penglihatan normal kita begini. Yang pakai kacamata juga kalau normal kan bening ya. Kecuali kacamatanya bisa keprokan. Misalkan minyak goreng, minyak goreng, makan gorengan keprokan gitu. Atau cipika-cipiki salah letak, salah target. Kacamatanya yang kecil gitu kan. Jadi itu biasanya akan ada bikin bayangan. Tapi kalau nggak kan normalnya seperti ini. Nah, kalau orang diabetes mellitus akan ada bercak-bercak. Kalau sudah mulai ada bercak, ya kita melihatnya nggak tahu, tiba-tiba ada bercak hitam. Tapi bukan karena maskara nutupi. Ya, tapi karena begitu belajar juga ada dikit-dikit itu ternyata maskara. Ya, itu hati-hati, sudah ada tanda itu. Beda dengan katarak. Ya, nah kalau begini ini artinya glaukoma. Glaukoma tuh kalau kayak lagi ngedit foto ini vignette gitu, ya bentuknya vignette itu, jadi pinggirnya gelap. Glaukoma itu adalah satu kondisi, bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes mellitus itu yang membuat si retina terangkat, mau lepas dari dasarnya, jadi gelap pinggirnya. Ya biasanya glaukoma sakit. Ya, dan ini banyak banget penderita diabetes mellitus yang punya glaukoma tapi dia nggak paham. Jadi dia mikir memang karena pandangannya makin terbatas saja karena pinggirnya yang gelap. Kalau katarak seperti ini, ya, kalau katarak ada awan, jadi kita kayak apa, kita bersihin kayak apa, ini kacamata tetap aja ada awan, ada yang menutupi. Itu katarak. Jadi bedakan ya teman-teman ya gimana ininya. Nah kemudian sebentar, masih di katarak ini teh. Kalau di katarak nggak apa-apa, tapi di katarak jangan nggak. Kok nggak mau berjalan? Nah oke. Nah ini kalau terjadi sudah muncul masalah di ginjal. Jadi kalau teman-teman nanti lihat kakinya bengkak, ya, bengkaknya ini dari pergelangan kaki ke ujung. Jadi bukan dari betis biasanya, tapi dari pergelangan kaki ke, dan lebih banyak di pergelangan kaki terus nanti dia numpuk di punggung kaki. Nah bengkaknya juga pada saat kita tekan dia akan masuk dan lama banget. Beda dengan kalau teman-teman duduk lama, bisa perjalanan bis ataupun di mobil yang menekuk terus, gitu kan? Terus kemudian bengkak, istirahat sebentar, ya, dan bengkaknya biasanya bukan cuma di pergelangan kaki ke ujung kan, tapi dari betis juga bengkak, ya. Kemudian diistirahatkan, biasanya kita gerak aja udah lumayan agak bengkak. Dan pada saat ditekan, dia memang masuk, tapi kembali cepat. Kalau yang ginjal tidak. Jadi begitu ya udah lama, baik tapi lama banget. Bisa sejam, 2 jam, 3 jam itu masih kelihatan. Ya, hati-hati. Kalau sudah seperti ini biasanya sudah terjadi kebocoran ginjal lebih dari 20%. Dan kalau ginjal sudah bocor lebih dari 20%, pasti ginjalnya sudah sangat bermasalah. Ya, kalau ginjalnya sudah bentuknya seperti ini, nggak bisa lagi. Nah, belum lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, inilah yang akhirnya ginjalnya harus dibantu dengan cuci darah. Teman-teman lihat bentuk yang gerindel-gerindel ini yang di ke bawah, yang sebelah kiri itu adalah penumpukan gulanya. Ya, foto yang di atas kelihatan putih-putih itu juga penumpukan gula. Jadi bayangkan itu ya, kalau ginjalnya dimakan kayak kita nggak perlu gula lagi, rasanya udah manis. Ya, nah mau seperti itu? Nah, sudah bisa. Mulai dari sekarang kita jaga ya.
Nah kemudian ini juga kalau terjadi di neuropati sebenarnya, kesalahan, tapi yang terkena adalah otot. Makanya orang-orang diabetes mellitus itu nanti komplikasinya akan mengurus dan ototnya bukan saja lemaknya hilang, tapi ototnya juga akan mengecil, menyusut. Ya, dan itu makin habis yang akhirnya membuat dia tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kemudian yang di neuropati juga komplikasinya makin sangat luar biasa. Boleh dibantu Mbak? Ya, nah ini yang disebut dengan diabetic foot. Jadi kaki diabetik yang benar-benar membuat sebuah kondisi yang menakutkan karena kakinya itu bentuknya nanti akan berbeda. Selain bengkak, dia juga akan bentuknya, nah, ya ada bagian-bagian yang mati. Cantik gak bentuknya gitu? Enggak kan? Yang dikenain apa? Misalnya ujung-ujung. Kenapa? Ujung-ujung itu sebenarnya tidak bisa mendapatkan darah karena gula di dalam darah sangat tinggi dan terlalu kental. Nah ini yang disebut dengan hamertus dan Charcot foot. Jadi kalau teman-teman lihat kakinya orang diabetes mellitus, ada yang kakinya jempolnya udah masuk ya ke dalam. Karena kali kita nggak usah kita bertamu. Kalau ke rumah kan nggak mungkin dia pakai kaos kaki ya. Kita ada ke rumah orang, jadi saya bisa tahu ini diabetesnya udah lama. Ya begitu ditanya, nggak saya nggak pernah periksa. Besoknya dapat kabar udah gagal ginjal. Ya, karena ada tanda-tandanya. Biasanya sebelum gagal ginjal ini dulu yang muncul. Ya, bentuk kakinya nggak karuan, terus kemudian jari-jari yang tarik sana tarik sini. Ada yang orang jalan kakinya tuh jembrak, bentuknya udah nggak jelas. Kenapa bisa demikian? Karena saraf-sarafnya mati dan akhirnya menciut dan ketarik dia. Jadi kakinya juga nampaknya bukan begini, tapi begini. Charcot foot nih yang sebelah kanan, sebelah kanannya Bapak Ibu, ujung atas. Kan nampaknya dia gitu kan. Itu belum lagi ditambah dengan kalau dia baal. Kalau dia baal, dia nginjek apapun nggak kerasa, itu juga bahaya, akhirnya bisa menimbulkan luka yang dia tidak sadari. Saya dulu punya dosen, saya ingat banget, dia dokter, dan dia punya, memang dia bilang bahwa dia punya diabetes mellitus dan sudah ada komplikasi persarafan. Sampai cucunya ngilik-ngilik kakinya, dia baru ketawa seminggu kemudian. Jadi masih ada rasa tapi lambat. Bahkan dia pernah jalan, bunyi tik-tak-tik. Dia sih, ini apa sih? Aku ngaku kok bunyi tik-tak-tik. Kalau saya jalan tuh tak. Ternyata pines. Kalau pines paku payung nempel di kakinya dan dia nggak ada paku payung itu udah berkarat. Begitu dicabut dia bentuknya begini. Ini sakit nggak? Enggak. Ini nggak sakit banget, bahkan sampai orangnya didedes juga. Bersinar gitu. Kita tahu, karena gini, luka di luar belum tentu menunjukkan bahwa lukanya segitu. Kita harus tahu sedalam apa. Jadi jari ini kadang-kadang bisa masuk zut, begitu keluar kakinya cuma segini tebalnya, kok jarinya bisa masuk segini. Jadi dia masuk ke dalam jari lukanya, dan itu yang membuat akhirnya makin. Jangan sepelekan diabetes mellitus, hati-hati, bisa seperti ini. Ini juga, ya. Banyak orang yang, aduh, anak saya pada saat saya buat ini juga, aduh, mama. Tapi kita harus tahu, karena apa? Ini yang akan membuat kita lebih. Gangren itu adalah kematian jaringan dan baunya minta ampun. Karena busuk bangke. Dan baunya sekali mencium tidak akan pernah terlupakan. Ya, itu gak pernah lupa. Dan kami dulu kuliah ngurus gangren, nggak boleh pakai masker, nggak boleh pakai. Kalau sekarang kan ada masker khusus untuk menghilangkan bau, bahkan di dalamnya seperti kasih kopi. Ya.
itu baju dicuci, dipakai lagi pun masih kecium baunya. 2 hari kita nggak mau makan. Kenapa? Baunya luar biasa, lebih bau daripada mayat yang mati, yang meninggalnya terendam di air. Nanti ada forensik itu ya, kalau di air yang udah jadi kayak ikan buntal, gede banget itu begitu dibuka, kalau dia kan gasnya sus dan baunya bisa bikin pingsan juga. Tapi gangkai jauh lebih bau. Kita kalau misalnya ke rumah sakit, terus kemudian ada bangsal gangren lagi di sini dan dibuka, dilewati langsung. Karena baunya tidak akan pernah terlupakan. Ya, ini baunya minta ampun, dan ini memang harus wajib dipotong, diamputasi. Kenapa? Karena dia pasti akan naik, ya. Dan masih banyak banget lagi, jadi hati-hati. Ini juga selulitis ini infeksi. Awalnya cuma gatel, digaruk, tapi orang diabetes mellitus, garukan itu berarti maut. Jadi kenapa orang diabetes mellitus nggak boleh punya kuku panjang? Harus rajin, ya. Lihat begitu panjang, potong. Nggak boleh tuh ada kuku ini gitu. Nggak boleh ada garukan, nggak boleh ada keset ijuk di rumah. Kenapa? Keset ijuk bisa buat garuk. Nggak boleh ada itu. Kenapa? Sekali dia garuk berarti maut. Ya. Karena infeksi bisa terjadi besar-besaran. Ya. Nah, ini juga selulitis. Saya pernah ikutan operasi selulitis, itu nempel jaringannya begitu lihat sekarang beli buah. Masa kayak ninggalin operasi gitu. Buah kan sekarang dibungkusnya pakai gitu kan? Ya. Nah, kemudian ini dosen bukan yang pengen lama-lama ya, nggak bisa pindahin. Bisa juga. Nah, ini juga amputasi akibat dari diabetes. Nah, sayangnya alhamdulillah amputasinya biasanya ujung-ujung. Coba bayangkan kalau amputasinya harus kepala. Nah, sekali amputasi bukan berarti kita bebas. Amputasi bukan berarti bisa selesai urusannya. Tapi amputasi ternyata masih bisa terjadi kerusakan yang lebih dalam lagi. Ya, kemudian, nah, ini double. Sudah ada ada ulkus, ada luka, ada selulitis, ada gangren, udah ini mah habis. Ya, ada orang yang bilang, dok saya ini lukanya cuma di jempol aja, jempol kaki. Tapi kenapa harus dipotong sampai ke pergelangan kakinya? Saya bilang, begitu kita lihat resumenya ternyata lubang di dalam itu bisa sampai 20 cm, 20 cm habis kan telapak kakinya. Ya, yang itu nggak sakit, makanya dia nggak tahu kalau dirinya karena polineuropati sudah mati rasa, ya. Coba bayangkan kalau itu sakit, waduh. Ya, dan ini juga satu ini dari diabetic foot. Ini satu orang. Ini sisi yang sebelah kiri itu sisi punggungnya, sebelah kanannya sisi tapaknya. Yang itu benar-benar sangat luar biasa. Itu kalau udah kayak gitu akan sangat sulit untuk memperbaiki. Oke? Nah, sekarang tadi kita sudah melihat kenapa diabetes. Sebenarnya kita cerita lagi tentang kenapa harus apa itu diabetes. Ini singkat aja tentang diabetes karena terlalu sering kita sudah bicara tentang diabetes ya. Kita tahu bahwa diabetes itu adalah, nah biarkan temannya Docan yang jelasin. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi sel tubuh? Dan bagaimana gangguan metabolisme terjadi jika seseorang mengalami diabetes? Pada kondisi normal, ketika kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa dari makanan, karena glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian, makanan manis, susu, serta buah-buahan akan terurai menjadi glukosa.
Glukosa ini kemudian masuk dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Insulin berperan merubah glukosa menjadi sumber energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran glukosa, kita perhatikan mekanisme tersebut pada sel otot. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot, membuka pintu dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka tubuh dapat berfungsi dengan baik ketika glukosa darah berada pada tingkat optimum. Apabila kadar glukosa meningkat, tubuh akan mengendalikannya menjadi normal melalui mekanisme penyeimbangan kadar glukosa dan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan liver. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap kita mengkonsumsi makanan. Tetapi bagi mereka yang mengalami diabetes, mekanisme ini tidak berjalan dengan semestinya. Diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes. Dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang terkandung dalam makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal, akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tetapi pada penderita diabetes tipe 1, tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Hal ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal. Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Seiring dengan pengeluaran glukosa oleh ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan bertumpuknya bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka yang dapat mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi buram. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita diabetes akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan. Diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ditemukan pada sekitar 85% jumlah penderita diabetes. Umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 agak lebih kompleks dibandingkan tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya. Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang memiliki kelebihan berat badan umumnya memiliki kadar lemak tinggi. Kondisi ini dapat menghambat fungsi insulin. Tetapi dapat juga terjadi pada orang dengan berat badan yang normal. Pada diabetes tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan diuraikan menjadi glukosa dalam sistem pencernaan sebagaimana mestinya. Glukosa tersebut bergerak ke dalam aliran darah.
Pankreas mulai menghasilkan insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah untuk dialirkan ke seluruh sel tubuh yang memerlukan glukosa untuk energi. Tetapi glukosa tidak selalu dapat masuk ke dalam sel karena lubang kunci pada pintu sel telah dipenuhi dengan lapisan lemak. Insulin tidak dapat melakukan fungsinya untuk membuka pintu sel dengan baik yang mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Sebagai respon dari kejadian ini, pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dan juga meningkatnya kadar insulin dalam tubuh. Pada akhirnya pankreas tidak dapat mengimbangi kadar glukosa dalam tubuh yang mengakibatkan rusaknya sel pada pankreas. Sehingga terjadilah diabetes dengan gejala, pandangan kabur, haus, cepat letih, berat badan menurun, sering buang air kecil, luka sembuh lama, gatal dan jamur pada bagian genital. Pengobatan diabetes mellitus. Diabetes tipe 2 dapat diatasi melalui beberapa cara. Sebagai tahap awal, dapat dilakukan perubahan pola makan dengan diet yang sehat dan kalori seimbang, aktivitas fisik secara rutin dan teratur untuk menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan normal. Pada kondisi lanjut, penderita diabetes akhirnya memerlukan pengobatan yang tepat. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang diabetes mellitus, itu berarti kita bicara tentang gula darah yang tinggi. Ya, dan itu tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa berhubungan dengan satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang namanya adalah hormon insulin. Setiap kali kita makan yang membuat gula darah kita naik, insulin pasti keluar. Nah, sekarang permasalahannya adalah supaya gula darah ini tidak tinggi, gula ini harus bisa masuk ke dalam sel. Karena gula ini adalah sumber energi untuk sel. Tapi gula hanya bisa masuk kalau insulinnya ada. Insulinnya bisa membuka pintu. Jadi insulin itu seperti anak kucing. Jadi permasalahannya ada dua nih sekarang kelihatan, ya kan? Bukan hanya pankreas saja ternyata, tapi ada masalah juga di sel. Benar kan? Pankreasnya bisa menghasilkan insulin, tapi selnya nggak bisa buka pintu. Insulin nggak bisa membuka. Permasalahannya di insulin atau bisa? Kalau seperti itu permasalahannya di sel atau di insulin? Di sel. Pankreasnya masalah nggak? Nah, sekarang itulah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 2. Pankreasnya baik-baik aja. Pankreasnya bagus, sehat awalnya. Dia bisa menghasilkan insulin. Tapi yang masalah adalah selnya. Kenapa? Selnya nggak bisa dibuka. Kenapa? Lubang kuncinya tertutup oleh karat. Karatnya ini siapa yang buat? Radikal bebas. Radikal bebas terbesar yang membuat karat adalah nikotin. Nikotin didapat dari mana? Rokok. Makanya orang kencing manis merokok umurnya bisa berkurang sampai 4 kali lebih. Radikal bebas yang berikutnya adalah asam lemak yang tidak baik nempel di situ. Paham ya? Makanya salah satu treatment untuk diabetes mellitus pertama bukan obat, jadi kedua bukan obat, tapi pengelolaan makan. Kenapa? Supaya diharapkan itu asam lemaknya seluruh dari si lubangnya. Kemudian biasanya kalau ngomong soal asam lemak dan berat badan rasanya pengen mencat sendiri sih. Yang di depan ini bukan satu contoh yang baik gitu. Ya,
Jadi si kunci ini, insulin ini harusnya nanti bisa masuk kembali ke lubangnya sehingga bisa aktif lagi. Paham ya? Tapi bukan berarti sekali dia oke, sudah bagus, terus besok ya dia masih sudah tidak jadi tidak. Berarti selnya, tubuhnya sudah terpicu, memang selnya mudah sekali menjadi resisten terhadap insulin. Bukan sensitif, tapi resisten. Nah, ini diturunkan. Bentuk sel yang seperti ini diturunkan. Makanya tipe 2 biasanya diturunkan. Kita bicara tentang tipe 1 dan selesai. Kalau tipe 1 beda. Kalau tipe 1 insulinnya nggak ada, pankreas itu rusak. Pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Kenapa? Biasanya karena autoimun, dan itu udah bawaan dari dia. Pada saat dia lahir, bawaannya. Atau mungkin pada saat besar dia kena infeksi, pankreasnya akhirnya nggak bisa menghasilkan insulin, ataupun juga pernah ada satu kejadian, tabrakan, trauma, atau tumor itu bisa. Tapi kalau dari kecil itu udah bawaannya. Tapi ini tidak diturunkan. Paham ya? Nah kalau yang tipe 1 itu yang tiap hari dia harus suntik insulin. Nah sekarang kalau menurut WHO mengatakan bahwa diabetes mellitus itu akibat dari permasalahan yang berhubungan dengan insulin. Tapi kalau menurut Badan Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu kondisi yang, jadi diabetes mellitus itu katanya bukan penyakit, tapi kumpulan gejala yang diakibatkan dari peningkatan kadar gula darah yang diakibatkan karena bisa gangguan insulin dari sekresinya, dari produksinya maupun dari fungsinya. Nah kalau demikian, apakah ada kriteria diabetes mellitus yang mengatakan diabetes mellitus basah dan kering? Ada nggak? Nggak ada ya. Jadi teman-teman mulai diubah itu. Tidak ada diabetes kering, tidak ada diabetes basah. Ya, diabetes basah itu yang luka, ya itu komplikasi. Kering itu yang kurus itu sama. Yang luka itu jadi kurus bisa, yang kurus jadi luka bisa. Tergantung dia kena komplikasi beratnya di mana. Ya nggak ada diabetes. Oh diabetesnya kan gemuk jadi basah gitu. Nanti juga dia akan kurus kalau komplikasinya nggak ada ini. Ada pasti larinya ke sana. Kalau tadi kita lihat dia nggak bisa membentuk energi, dianggapnya gula nggak bisa masuk, kayaknya lemak yang dibakar. Padahal lemak nanti jadi gula nggak masuk juga, bakar terus jadi nanti mati. Ya tapi jangan pengen punya cita-cita kurus dengan diabetes ya. Nah, ini sedikit ada video, tapi video kali ini tidak dengan ada yang menceritakan hanya musiknya, boleh dikecilkan dikit lah musiknya. Ini menceritakan tentang pankreas dan nanti tempat di mana pankreas ini akan bisa. Boleh dikecilkan suaranya mas, videonya. Jadi pankreas ini adalah kelenjar gabungan. Suaranya boleh dikecilkan, videonya mas, mbak belakang, boleh ya. Kecilin, bukan digedein. Oke, thank you. Joce masih pakai bahasa Indonesia kan? Boleh jadi agak sedikit ini ya. Boleh di awal lagi deh kalau gitu. Ya kita ulangi ya. Nah, jadi ini mau cerita tentang pankreas. Pankreas ini letaknya itu ada di belakang lambung. Pas kepalanya ada di berpukan khusus 12 jari kita. Dan dia melintang sampai ke limpa di sebelah kiri ekornya. Nah pankreas ini sebenarnya adalah gabungan dari dua kelenjar, eksokrin dan endokrin. Yang eksokrin menghasilkan enzim untuk pencernaan, kalau yang endokrin itu untuk hormon. Dan hormonnya bukan insulin aja, ya. Nah kalau yang bentuknya kayak ini nih, yang kuning, bentuknya kayak ranting pohon, itu adalah penghasil enzim untuk mengelola karbohidrat, lemak, protein. Nah kalau yang bentuknya kayak gini, ini yang disebut dengan pulau Langerhans. Pulau Langerhans punya 3 sel alfa, beta, dan delta. Ya,
itu yang menghasilkan glukagon, hormon yang berlawanan kerjanya dengan insulin. Glukagon akan aktif pada saat gula darah kita drop. Gula darah kita turun, glukagon keluar untuk menjaga supaya gula darah naik. Tapi gula darah naik, insulin yang akan untuk menjaga supaya gula darah tidak tinggi. Nah, ada delta tadi. Delta tadi apa itu, Dok? Delta itu yang ngatur supaya glukagon dan insulin bisa bekerja dengan baik. Delta seringnya nggak aktif. Dia kerjaannya bobo. Apalagi kalau kita suka kasih makan dia yang enak-enak. Delta seneng banget dikasih MSG. Delta kalau dikasih MSG dia langsung bobo nyenyak. Sehingga pada saat harusnya ada informasi, woi ini gula darah naik, insulinnya harus cepat dikeluarin. Kadang dianya nggak mau ngasih tahu. Makanya orang-orang yang suka makan enak, kita itu MSG-nya tinggi. Makan tuh senangnya makan yang gurih-gurih, itu gula darahnya pasti cenderung. Padahal insulinnya nggak bermasalah sebenarnya. Kenapa? Yang ngatur si deltanya bubuk. Ini yang suka kelupaan nih si sel delta. Karena delta ini hanya mengatur dia. Sama juga dengan orang yang suka makan, jadi begitu dia sedikit hipoglikemik langsung nggak kuat apa-apa nih. Ada yang suka, oh jangan makan mie instan dulu sih. Bukan karena mie instannya, ada MSG-nya. Karena apa? Pada saat gula darah dia turun, glukagon harusnya keluar untuk membuat atau membongkar cadangan gula di hati, dikeluarkan ke darah sehingga dia nggak jadi hipoglikemi. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Karena apa? Deltanya bubuk. Ya. Itu dia kenapa orang diabetes mellitus nggak boleh makan yang menggunakan MSG. Karena setiap kali dia makan yang mengandung MSG, deltanya gugup. Sebenarnya bukan orang diabetes mellitus saja sih, kita juga ya dihindari ya. Karena apa? Berarti delta kita makan enak. Suka kan kita makan bakso, wih, gurih banget itu ya, sampai kuahnya digobol, sampai licin. Itu delta langsung digobol nyenyak. Itu yang nantinya akhirnya makin tambah parah. Tapi ini nggak pernah terbahaskan, kenapa? Baru tahu di sini kan? Itulah MSG. Jadi kita buat supaya teman-teman juga tahu kenapa sih nggak boleh begini. Jadi nggak kemakan hoax yang nggak benar, ya kan? Nah, setiap kali kita makan, mau makan apapun, insulin itu harusnya naik. Makanya kalau orang kencing manis yang memang belum tergantung insulin, jadi diabetes kedua, itu kan disarankan dia makan nggak hanya 3 kali sehari kan, tapi ada cerminan-cerminan. Kenapa? Supaya menjaga supaya insulinnya stabil. Karena kalau kita makannya cuma pagi makan belum naik spike, ya, kemudian siang makan gula darah naik spike lagi insulinnya, malam makan lagi spike lagi, pankreas nggak kuat, jebol. Terus langsung jadi terpaksa harus pakai insulin dari luar. Makanya orang kencing manis dijaga. Sekarang orang kencing manis kalau puasa bagaimana? Puasa juga nggak sembarang puasa. Pada saat sahur sama bukanya diatur. Sayangnya kita nggak pernah lakukan itu, benar kan? Nggak pernah tahu. Sahur sama buka seenak-enaknya aja. Bukanya ya pakai channel, ya kan? Pakai yang macam-macam, sahurnya mie instan. Akhirnya ya spek-speknya nggak bagus. Akhirnya orang kencing manis puasa bukannya sehat tapi tambah. Ya, kita lanjut. Nah ini tipe diabetes mellitus tadi bukan cepetin aja karena hanya yang perlu dipahami adalah, Mbak boleh diklik
ini tadi ya, kalau tipe 1 dia nggak punya pankreasnya, nggak bisa menghasilkan insulin. Nah kalau misalnya tipe 2 dia ini insulinnya bisa dihasilkan, tapi reseptor insulinnya, jadi di selnya itu yang nggak bisa menerima insulin ya. Nah terus kemudian ada lagi diabetes mellitus yang gestasional atau yang akibat dari kehamilan ya, dan juga ada satu yang masuk ke dalam lain-lain, tapi kita tidak sentuh itu dulu karena yang gestasional biarkan dia pergi ke dokter epidemiologinya ya, karena kita tidak bermain di situ, kita bermain yang solo-solo aja ya. Kalau yang double-double nggak enak kita ini ya. Jadi diabetes mellitus ini oke, no. Nah ini bedanya IDDM dan IDDM. Ini adalah kalau IDDM itu biasanya lebih pada anak-anak. Jadi kalau bisa lihat kemarin itu ada anak umur 3 tahun 4 tahun diabetes mellitus, wah udah bahaya gitu. Nah itu IDDM. Memang kerusakan di dalam tubuh dan itu autoimun, kita nggak usah apa-apa. Yang bisa kita buat adalah supaya tidak muncul komplikasi. Bisa muncul komplikasi, ya sama seperti diabetes mellitus yang kita kenal selama ini. Ya, nah kemudian ini gejalanya yang perlu teman-teman sadari adalah 3P. Sekarang kalau teman-teman lihat browsing, 3P sudah dilupakan. Padahal sampai detik ini kami ya dokter, terus kemudian dokter penyakit dalam juga masih pegang 3P, trias diabetik ini yang nggak bisa digantikan. Polidipsi, polifagi. Banyak pipis, banyak minum, banyak makan. Tadi kan sudah lihat di video kenapa banyak pipis? Karena usaha untuk tubuh mengeluarkan gula. Coba teman-teman bayangkan kita punya segelas air, tubuh kita pun juga 70% air dan itu darah. Kemudian kita masukkan 1 sendok gula pasir, aduk, masih bagus, masih bisa. Ambil 1 lagi sendok, aduk, masih bisa lagi, masih 1 lagi, masih lagi. Lama-lama enggak larut, dan kalau dibiarkan dia larut tapi mengental. Dan bayangkan kalau itu terjadi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu tubuh punya satu mekanisme untuk mengeluarkan banyak darah itu keluar tubuh. Mengeluarkan lebih cepat lewat mana? Lewat ginjal. Dibuang pipis terus supaya gula darah turun. Begitu darahnya pipis terus, otomatis tubuh kekurangan cairan. Dia minta minum. Selain air itu juga untuk upaya membuat supaya darah tidak kembang. Dok, saya minumnya banyak, sama dokter juga minumnya banyak. Tapi kalau dalam takaran yang kita normal, dalam arti tahu kan tubuh kita perlu berapa air? 8 liter. Masih pakai 18? Masih pakai 2 liter? Masih. 0,05 kali berat badan. Berat badan masing-masing beda. Berat badan saya sama Cesusi kan jelas berbeda. Masa saya 4 liter, Cesusi 2 liter, gak mungkin. 4 liter juga kasihan Cesusi tenggelam. 0,05 atau 0,5? Cesusi 2 liter, saya masa 2 liter kasihan, keriput saya. Dehidrasi. Selama masih dalam range itu bukan berarti kita polidipsi. Tapi kalau lebih dari itu, nah itu hati-hati. Ya, prediabetes udah salah. Ya, jadi yang hati-hati yang suka ini dan disertai dengan beser. Bolak-balik. Kalau dari tadi lihat Doca minumnya banyak, tapi Doca kebesaran. Ya, jadi harus ada poliuri, polidipsi dan polifagi. Lapar, beda dengan suka ngemil ya. Dosen yang lapar suka ngemil beda. Kan
Tapi ada orang yang emang lapar mulu, nggak berhenti meskipun badannya kurus, hati-hati, jangan-jangan kayak diabetes. Bisa. Ya, baru kemudian gejala-gejala lain. Yang penting ada 3P ini dulu, baru kemudian yang letih, yang lesu, yang kayak pula ada barangan semua. Ya, mulai dari baal. Kenapa bisa baal sesemutan? Karena aliran darah nggak nyampe ke sana. Ya kan, cuma sedikit-sedikit yang nyampe. Ya, kenapa kemudian ngantuk? Tadi sudah dijelaskan, karena sekarang tidak terbentuk energi, benar ya? Kenapa banyak makan? Ya karena energi salnya nggak dapat. Saya bilang bahwa saya butuh energi, otak kasih informasi orangnya untuk makan terus makan terus ya. Nah kemudian yang paling bahaya adalah kalau sudah ada penurunan berat badan, itu dia sudah masuk ke dalam keton. Dan kalau sudah masuk ke dalam kondisi keto, ya berarti ada kemungkinan dia terjadi asidosis. Dan kalau ketoasidosisnya sudah masuk ke koma, sudah sulit untuk diselamatkan. Ya, banyak orang kecil manis meninggalnya bukan karena hiperglikemi. Hiperglikemi gampang. Tapi kalau koma ketoasidosis. Kenapa bisa ketoasidosis? Karena yang dipakai energinya pakai lemak, tapi kondisinya jadi tubuhnya asam. Udah, nggak bisa diselamatin. Biasanya masuk ICU langsung dipanggil orang keluarganya untuk baca Yasin. Nggak bisa, sulit. Ya, kalau jangan sampai terjadi kondisi demikian ya. Dan kemudian infeksi jamur candida biasanya di selangkangan. Nah ini prediabetik gampang, banyak banget kondisi demikian terjadi. Doja punya beberapa pasien dulu tuh kalau misalnya dia sudah ngeluh gatal selangkangan, terus orangnya kelihatan memang gak gemuk tapi makannya selangkangan, Doja suruh pisah gula darah dan ternyata masuk prediabetes. Ya, jadi ya suka gatal-gatal di sini. Ya gatalnya bukan karena pakai celana dalam, ya tapi karena memang ada pertumbuhan jamur. Semua perempuan. Ya, terus satu lagi, ada satu kali yang saya terlupakan. Kalau di lipatan sini ada hitam-hitam, ya itu tandanya resistensi insulin sudah levelnya lumayan. Dilipat buku-buku, buku tangan, ya ada kan orang ya yang buku tangannya hitam, itu nggak bisa tutup. Itu resistensi insulin. Dia adalah orang yang kecil manis yang tidak terkontrol ke resistensi insulin. Ini hitam. Ada baca ya. Dia turunan mama. Bukan ke anak papa. Jogja asli. Kalau mama masih ada turunan Belanda adik. Karena yang mama Belanda asli. Adik sama kakak Hindu, Jogja tengah itu papa. Jadi kalau kita jalan beda banget gitu. Cuma dia putih banget. Tapi karena dia diabetes, awal sebelum didiagnosa ini hitam-hitam. Lebih gak hitam banget tapi lebih gelap. Karena dia putih ya, jadi kelihatan. Saya udah tinggal. Kayaknya lu mesti kontrol ya. Gak taunya tiba-tiba sudah. Nah ini gak sampai. Dan itu mau digosok kayak apa kayak enggak? Ya, digosok lupa. Itu penting banget. Dan seringnya terlupakan. Ya, oke. Nah, sekarang diagnosis ini sudah sering ya dokter sampaikan bahwa HbA1c. Nah, angkanya gimana? Ini boleh nanti di ini saja. Ini adalah kalau diabetes, prediabetes dan normal seperti apa itu biasanya gampang kita bisa browsing tanda-tanda apa angka-angkanya ya. Gitu. Dan ini tidak berlaku untuk yang di sini ya. Puasa tapi periksanya di sini no. Puasa tapi ya karena kita perlu yang memang sampel darahnya di pembuluh darah besar, bukan pembuluh darah. Di sini kadang bisa menipu, giliran diambil pas lagi banyak tinggi, taunya pas diambil lagi besoknya sedikit. Tapi kalau di darah besar, pembuluh darah besar ya, jadi memang kita harus pakai sumber yang pembuluh darah besar ya. Nah kemudian ini juga faktor risiko DM.
Teman-teman, hati-hati, faktor riwayat keluarga masih besar. Ada satu dokter yang mengatakan bahwa itu sempat heboh di TikTok, bahwa diabetes mellitus bukan penyakit keturunan. Setuju untuk kita sadar. Tipe 2 masih. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit pola hidup atau gaya hidup. Biasanya nggak suka pakai gaya. Kenapa? Kalau gaya hidup itu adalah yang tadinya misalnya memaksakan punya mobil padahal belum sanggup, terus kemudian jadi senengnya keluar malam gitu. Itu tuh gaya hidup kalau Docan bilang, apa pergi ke nongkrong di kafe-kafe gitu ya, padahal tadinya anak kecil gitu. Itu perubahan gaya hidup. Beda dengan pola hidup. Kalau pola hidup dan pola sehat jadi berantakan. Nah itu jadi Docan lebih suka pakai istilah pola ya. Nah, dibilang bahwa itu ada penyakit lifestyle gitu. Lifestyle berubah kalau gennya nggak punya gen yang memang mewariskan resistensi insulin, aman dia. Ada orang yang suka begadang, suka keluyuran malam, makan malam segala macam sampai tua nggak punya kencing manis. Aduh, kenapa gennya? Ya. Saya nggak punya keturunan kencing manis tapi kok bisa ini? Nah, gaya hidupnya atau pola hidupnya yang membuat akhirnya selnya resisten. Ini nanti bisa turun, bisa kalau kerusakannya nanti turun ke retikulum endoplasma atau organel di dalam sel. Bisa, terutama kalau nanti dia kekurangan mineral kalium. Jadi misalnya nih ada seseorang yang nggak punya turunan kencing manis. Tapi karena pola hidupnya jelek, dia jadi kencing manis. Kemudian dia nggak perbaiki, atau dia minum obat-obatan, obat diabetes. Nah, obat diabetes jeleknya, ini bukan yang jelekin ini ya. Karena saya juga seorang dokter, saya juga masih memberikan saran untuk konsumsi obat diabetes. Tapi jeleknya obat diabetes adalah menyedot kalium dari tubuh kita. Kalium sangat diperlukan oleh pankreas untuk menghasilkan insulin. Kalium diperlukan oleh retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah organel di dalam sel kita untuk memberikan informasi di dalam sel. Mau ngapain, kemudian ngasih info keluar, itu retikulum endoplasma. Dan kalau itu terjadi kerusakan, dia akan menurunkan gen diabetes. Ya, paham ya? Kalium temannya magnesium. Kalium akan tinggi kalau magnesiumnya tinggi. Ya, ini juga nanti jadi jawaban kenapa produk terbaru kita ya. Nah, kemudian obat hipertensi. Ini Docan persingkat aja. Hati-hati dengan obat hipertensi. Obat hipertensi itu justru malah membuat kita mudah menjadi resistensi terhadap insulin. Jadi serba salah. Diabetes dekat dengan hipertensi, tapi minum obat hipertensi, diabetes ya? Ya, jadi ya ini buah sinala kamu. Simvastatin yang jadi dewanya orang kolesterol tinggi. Ya, kalau udah mulai kaku-kaku, saya mau beli simvastatin aja. Karena tahu kalau dokter kasih pakai itu aja. Minumnya malam. Itu juga menyebabkan resistensi insulin. Jadi mau yang dimana perbaiki, kolesterolnya atau gula darahnya? Serba salah kan? Padahal gula darah pasti menyebabkan kolesterol tinggi. Pasti tidak begitu. Dan kolesterol tinggi juga akan bisa memperburuk. Ya, ada satu penelitian, tapi ini jangan dijadikan patokan ya, karena penelitiannya belum terlalu diakui. Tapi kalau Docan, karena memang Docan dokter Herol, Docan mengakui. Jadi kalau kolesterol kita tinggi, LDL-nya tinggi, selama HbA1c nggak tinggi, itu tidak akan menimbulkan plak di dalam darah. Kenapa? Karena LDL ini masih diperlukan untuk, jadi LDL itu sebenarnya yang membawa nutrisi
lemak yang dibutuhkan untuk bikin hormon, lemak yang dibutuhkan untuk membuat dinding sel yang rusak, lemak yang dibutuhkan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi, itu dibawa oleh LDL. untuk periksa gula. Jadi selama ini LDL itu jadi kaki kita, padahal dia sebenarnya baik. Ya kan? LDL akan menjadi jelek Jangan kena kalau gula darahnya. makanya kalau orang-orang yang biasa makan Nah, tahu nggak gula darah tinggi dari mana? HbA1. itu kayak kolesterol tinggi. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, LDL tinggi, trigliserida tinggi, tapi HbA1c-nya normal, ya tapi juga nggak apa-apa gitu, perbaiki cepat. Tapi kalau LDL tinggi, trigliserida tinggi, HbA1c tinggi, hati-hati, plak pasti terjadi. Apa? Plak. Paham ya? Jadi yang bikin rusak itu bukan kolesterolnya, tapi Pembuluh darah. gula darah. Karena HbA1c cermin dari gula. Pernah dengar ini? Cuma di sini doang ya, baru di sini doang. Makanya, bukan donanya, kasihnya. Ya, bisa membuat sebuah cermin. Makanya rugi untuk teman-temannya nggak ada kan? Iya rugi. Belajar cinta di luar, nggak ya? Sejauh saja saya sebesar Belum ya, udah dari sini kan? Karena kalau yang kayak datang di Zoom itu kan kadang-kadang juga ya, yang penting muncul, tapi juga nggak. Dan yang begini ini lebih kena. Makanya saya bilang ibu-ibu dan bapak ini adalah yang terpilih oleh Allah untuk datang ke sini. Kalau anak-anak kehendak Allah, nggak mungkin didatangkan, bisa aja di tengah jalan. Kalau nggak mendaki di tengah jalan ada satu kondisi, mendingan gue balik lagi. Misalnya udah kesiangan, kalau Allah mendaki dia kesiangan juga datang kan? Iya. Ya, kenapa Allah mendaki? Nanti pasti ada sesuatu yang akan berkaitan dengannya. Benar ya? Oke, kita lanjut. Ya, jadi hati-hati. Hanya juga dengan KB. KB hormonal itu juga bisa menyebabkan kolesterol, diabetes mellitus. Makanya kenapa KB itu kalau sudah usia 40 tahun ke atas sebenarnya sudah ganti, tidak boleh hormonal lagi. Ya. Nah, berjalannya dengan waktu pasti terjadi penurunan fungsi tubuh kita, degenerasi kan. Ya, dan diabetes mellitus pun juga akan bisa terjadi. Diawali dengan apa? Ya, semakin tua tubuh kita justru akan lebih banyak membuat gula darah meningkat. Bukan makin turun, makin meningkat. Kenapa? Karena kemampuan mengunyah protein kita berkurang. Semakin tua. Coba semakin tua gigi semakin romal, sudah ngunyah daging, sudah ngunyah ayam, lebih senang makan yang lunak-lunak. Makannya apa? Rabusium, ya kan? Karbohidrat unggul, enak. Benar? Akhirnya justru malah gula darah ini. Makan nasi, boleh. Enakan makan roti, bisa di. Apalagi roti sekarang ada soft cake itu, maaf. Mau ngunyah yang mana? Habis. Enzimnya nggak ada. Ya, karena enzim itu juga mengatur untuk kapan karbohidrat boleh diserap, kapan tidak. Makanya mengunyah itu penting. Orang-orang diabetes, ini ada satu penelitian lagi. Orang-orang diabetes itu rata-rata awalnya nggak pernah ngunyah. Ngunyah tapi cuma Biasanya gula tinggi naik karena kemampuan orang-orang yang makan cepat itu cenderung punya diabetes. yang dimakan karbo lagi. Coba ingat-ingat tadi makan risoles berapa gigitan? Ya, karena harus ya satu. Ya. Gak sebut-sebutan. Kalau makan rame-rame gitu, kita beri mau suapan yang kedua, temen udah ke 10.
15. Ya. Karena apa? Jadi itu satu penelitian yang ternyata memang terjadi itu di kenapa? Di Indonesia angka kejadian diabetesnya cukup tinggi. Filipina juga punya. Pernah lihat orang Filipina makan? Kita masih mending, masih ada punyaan. Mereka enggak hak. Makanya tinggi banget ya, mulai dari sekarang yuk latihan. Yang berikutnya, kalau glukosanya naik berarti insulin juga akan naik. Sayangnya semakin bertambah usia insulin justru malah makin. Kenapa? Pankreas juga sudah lama kerjanya menua dia, apalagi selama ini selalu dibebani dengan makan. Hati-hati ya, kalau sel deltanya suka bobok karena MSG, akhirnya sel delta juga ikut-ikutan. Enak aja lo tidur mulu bos bekerja. Emang bisa betul sel kita nggak ini temennya kerja dia tidur, salah, temennya tidur dia kerja, dia akhirnya ikut-ikutan. Ya kan? Glukagon juga demikian. Akhirnya sel pankreas rusak, aus, dan muncullah satu kondisi yang menimbulkan kerusakan. Semakin bertambah usia, resistensi insulin akan semakin besar. Ya, dimana begitu muncul kondisi yang seperti ini, inilah yang disebut dengan diabetes. Dan komplikasi diabetes kalau pada pembuluh darah besar, komplikasi makrovaskular, hati-hati, sudah terjadi dari awal meskipun gula darah masih dalam range yang normal, tapi sudah terjadi peningkatan. Itu komplikasi makrovaskular sudah mulai bisa terjadi. Ya, nah komplikasi mikrovaskular pada saat masuk ke prediabetes itu bisa terjadi. Jadi teman-teman perlu jaga di situ. Oke. Nah, ini komplikasinya tadi kita sudah ini tidak ada satu bagian itu sampai sekarang ternyata osteoporosis juga disebabkan karena masalah dengan gula. Ya. Nah, ini penanganan diabetes mellitus tipe 1, tipe 2 biasa teman-teman sudah sering lihat. Kalau diabetes tipe 1 nggak bisa lepas dari insulin. Jadi dia harus pakai insulin terus-menerus. Makanya sekarang ada insulin pump, ya, ada yang cepat di sini kayak implan, ya. Atau udah masuk ke Indonesia belum? Tapi saya belum pernah lihat. Ya, jadi ditembak gitu, dan dia oke, nggak perlu suntik setiap mau makan. Karena suntiknya setiap makan juga sakit. Yang kedua, ternyata punya masalah dengan kemungkinan dia mengalami nantinya penimbunan insulin karena kan dia disutupkan dari bawah kulit ya, di bagian otak, dan itu bisa menimbulkan kondisi kerusakan kulit yang akhirnya mengarah ke aktif mengeluarkan insulin cuma nggak langsung. Ya, jadi sudah mulai ada ini. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2 memang yang pertama adalah perbaiki makannya, olahraga, baru obat-obatan, dan kemudian baru insulin. Tapi di Indonesia kebalik, obat dulu, diet kalau mau, olahraga kalau sempat, dan pasti insulin. Benar nggak? Ya kan? Ya. Olahraga, orang diabetes itu suruh olahraga kalau yang kantoran susah. Kalau ibu rumah tangga masih mending, karena apa? Ada posyandu, diajak ya minggu ada kan, gitu ya. Tapi kalau orang kantoran susah. Dan olahraga untuk diabetes itu bukan olahraga high impact. Enggak boleh high impact. Dia harus olahraga yang justru malah ringan sampai ke sedang. Dan dia harus lebih banyak beban. Kenapa? Karena yang dipakai adalah karbohidrat. Kita mau pakai karbohidratnya bukan lemak. Ya gulanya mau masuk. Oke. Nah, obat-obatan diabetik oral, obat-obatan itu kerjanya satu, ada yang merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin. Tapi kalau untuk kayak gini berarti ada syaratnya, pankreasnya belum rusak.
Obat-obatan yang masuk golongan ini itu disebut dengan obat golongan sulfonylurea. Namanya sulfonylurea. Urea, tahu? Urea yang kita pakai untuk apakah sama? Ya, turunan. Oleh karena itu, ya, akhirnya apa yang terjadi pada tubuh kita? Efek sampingnya, selnya akan bengkak. Sel-sel ini akan bisa membesar. Makanya efek samping dari sulfonylurea ini dia akan bisa justru malah membuat orangnya nambah berat badan. Ya, kemudian ada juga yang kerjanya itu mengaktifkan si reseptor insulin di sel tadi, sama mengaktifkan penyimpanan gula di hati. Nah, ini nggak bisa merangsang sekresi insulin. Ini kelompoknya obatnya sering dengan metformin. Siapa yang sering dengan metformin? Ini orang diabetes biasanya belinya metformin. Metformin nggak bisa merangsang sekresi insulin. Dia hanya membuat supaya insulin bisa diterima oleh reseptor. Tapi juga bukan berarti satu reseptor ketemu satu insulin kebuka, enggak. Metformin membuat insulin ini menyerbu ke reseptor. Jadi satu reseptor bisa 3-4 insulin baru dia buka si gula darah. Kebayang? Berarti kalau kayak gitu akan memperbaiki sel atau malah tambah merusak sel? Merusak. Harusnya kan reseptornya, lubang kuncinya yang diperbaiki, dibagusin supaya insulin bisa masuk. Ini enggak. Jadi didedesin dulu semua kunci ke arah sana, akhirnya ya sudah jebol, kebuka pintunya. Tapi akhirnya reseptor itu gula nggak bisa masuk ke situ, pindah lagi. Makanya semakin minum obat bukan makin sembuh, maka tambah komplikasi. Kebayang? Belum lagi ada obat yang membuat supaya gula darah karbohidrat tidak diserap oleh pencernaan, lewat aja, jadi nggak terserap. Ada efek sampingnya banyak. Kenapa? Orangnya jadi malnutrisi. Kenapa? Yang dicegah bukan karbohidrat ini saja, karbohidrat yang diperlukan untuk sel yang memang harus bekerja juga nggak diserap. Mineral nutrisi juga itu nggak diserap. Sudah salah ya, mau sehat tapi malah ada ya. Terus kemudian ginjal, ada juga yang dikeluarkan lewat ginjal, kerja ginjal yang dikuatin, tapi akhirnya juga bermasalah. Nah jadi, ya, nah ini efek samping dari obat-obatan obat-obatan dari diabetes mellitus. Banyak banget efek sampingnya, mulai dari yang ringan cuman mual sampai akhirnya yang berat. Ya. Nah, mau sampai kapan konsumsi obat? Itu dia kenapa kita sekarang terapkan bagaimana caranya supaya kita bisa lebih sehat dengan memperbaiki, membuat upaya-upaya untuk pencegahan dan pemeliharaan kesehatan terutama gula darah dengan banyak cara. Tapi pertanyaan adalah, siapkah Anda? Apakah Anda siap untuk menjaga gula darah Anda? Siap? Yakin? Dengan cara apa? Mau cara yang gampang atau cara yang mudah? Mau cara yang gampang atau mau cara yang mudah? Berarti konsepnya masih oke. Tidak dipungkiri, kita manusia pengennya yang gampang-gampang. Benar? Nggak mau susah. Kita tahu bahwa ada cara yang pasti menghasilkan, tapi mesti ngambil dulu ke gunung, kemudian perjalanan 2 kilo, di mana perjalanan 2 kilo itu nggak bisa ditempuh dengan kendaraan, harus jalan. Dan medannya sangat luar biasa. Mau nggak? Meskipun habis itu bilang bahwa itu akan menyehatkan, pasti mikir, benar? Karena kita masih
karena itu kenapa MSI peduli dengan ini dan mempersembahkan sebuah produk dengan konsep yang sangat luar biasa. Konsepnya adalah selalu perbaiki dari akar masalah. Setuju? Karena diibaratkan pohon, tubuh kita ini yang kelihatan indah, kelihatan normal ini ternyata punya akar, punya pembentuk yang harusnya dikuatkan. Dan akar pembentuk ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi, termasuk ketersediaan nutrisi yang benar, yang tepat. Nutrisinya bukan sate padang, martabak telur, cilor, maklor, bakso beranak, seblak, tapi bukan yang itu. Ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor genetik, dipengaruhi oleh faktor racun dan segala macam. Oleh karena itu kenapa akar masalah ini akan sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa ternyata yang terjadi di luaran ini, penyakit-penyakit yang muncul itu ini akibat dari karena yang pertama besar di kiri adalah ketidakseimbangan gula. Jadi dengan keseimbangan gula darah yang baik kita akan bisa memperbaiki semua. Yang berikutnya adalah nutrisi-nutrisi yang tidak sempurna, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, atau justru makanan kita justru malah nyedot vitamin dan mineral. Kita stres, ya kan? Kurang tidur, lingkungan yang nggak mendukung. Pada kedinginan ya, lingkungan kedinginan juga bisa bikin menyebabkan gula darah meningkat. Boleh dibantu untuk meningkatkan suhu pasien pada kedinginan? Dosen mau pelukin tapi gimana? Nggak nyampe. Ya. Jadi pasien pada kedinginan nanti kalau misalnya sudah mulai agak panas lagi boleh. Ya. Nah ini yang kita kejar sekarang. Oleh karena itu muncullah bagian ketiga. Kenapa herbal? Ya. Karena yang bisa mengejar ke akar bawah itu adalah obat. Hanya mainannya di luar. Obat gak pernah bisa masuk ke dalam sel. Obat mainannya di luar. Obat hanya ngejar supaya pankreas bisa menghasilkan insulin, tapi bukan ke sel betanya. Dia push pankreasnya, ya kan? Dia gini reseptornya itu tadi bukan memperbaiki reseptor, tapi memperbanyak insulin untuk menggedor si reseptor. Makanya semakin banyak minum obat, semakin banyak pankreasnya akan jadi ya. Nah kemudian yang harus diperhatikan dari diabetes sebenarnya 5 hal ini. Ini prinsipnya kenapa kita nanti bermain di herbal. Karena herbal akan bisa memperbaiki sel beta pankreas. Herbal, bukan sel betanya aja, pankreasnya juga. Herbal akan bisa memperbaiki reseptor insulin. Bukan ngegedor, bukan merusak dan memaksa, tapi memperbaiki. Herbal nanti yang akan membuat glukogenesis. Glukogenesis ini pembentukan glukosa oleh hati bisa terkontrol dengan baik. Herbal yang akan mengatur penyerapan karbohidrat yang memang diperlukan oleh tubuh, yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang bagus masuk, yang jelek tidak. Sampai segitunya. Nah ini ditiru oleh obat tapi nggak sempurna. Ya ada obat yang namanya ascordasen, itu harganya mahal banget untuk mencegah penyerapan karbohidrat, tapi nggak bisa sempurna dibandingkan kalau kita menggunakan herbal yang bisa menyusun pasien besar, ya, dan kemudian perbaikan komplikasi. Itu dia kenapa sekarang kita white herbs. Nah, ini harusnya keren ini, cuma karena nggak sensitif, jadi kurang bagus.
Jadi kembali lagi herbal yang akan membuat sel beta sel ini bagus untuk kita bisa kerjakan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mau memperbaiki lewat akar masalah, lewat herbal. Memperbaiki akar masalah, mohon maaf, tidak bisa lewat obat, kecuali infeksi. Kalau infeksi kita bisa pakai obat, infeksi bakteri, antibiotik, infeksi jamur, anti jamur. Yang nggak belum ada obatnya, infeksi virus. Ya, nah, tapi kalau mau benar-benar akar masalahnya mau nggak mau kita pakai herbal. Kenapa pakai herbal? Karena herbal bisa masuk langsung ke titik masalah sel. Ya kan? Benar. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu modalitas dan nutrisi. Ini dosen sudah sampaikan di kemarin, tapi dosen ungkap di situ supaya lebih jelas. Ya. Modalitas ini bukan modal duit ya. Tapi modalitas ini adalah dari suatu kondisi suportif apa itu namanya? Fasilitas pendukung strukturalnya, jadi bangunannya. Kalau nutrisi apa yang nanti akan diberikan? Ya, jadi modalitas di khusus diabetes, ini kita bahas khusus diabetes ya. Yang diperlukan adalah ada 7 hal yang perlu diinginkan. Oke, biarkan dia keluar sendiri, sepertinya dia keluar dulu. Kalau nggak kita klik lagi. Mulai dari meningkatkan sekresi insulin, bekerjanya mirip dengan insulin gitu kan, atau meniru kerja insulin, kemudian meningkatkan kerja atau meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, sampai akhirnya yang ketujuh mengaktifkan hormon incretin. Ini penting banget karena incretin ini yang nanti akan menginformasikan sel beta, bukan menginformasikan pankreas, tapi dia langsung ke sel beta untuk menghasilkan berapa insulin. Jadi nggak salah, misalnya dia sudah lihat, oke, karbohidrat yang masuk sekian gram, oke, berarti saya keluarkan insulin sekian banyak. Jadi nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Kenapa? Karena kalau kekurangan jadi hiperglikemia. Tapi kalau kelebihan, hati-hati, kelebihan insulin juga bukan bagus, bahaya. Insulin berlebih pasti LDL dan trigliserida naik, glikogen naik. Yang kedua, insulin berlebih pasti penumpukan asam lemak di hati. Hati-hati perlemakan hati. Ketiga, insulin naik, ini yang paling bahaya. Dia akan membuat perlengketan plak makin kuat di pembuluh darah. Akhirnya PJK stroke bisa terjadi. Yang keempat, yang paling ditakutkan, sel kanker pasti aktif. Dan yang kelima, untuk wanita hati-hati, insulin tercetus PCOS. Jadi yang sudah prediabetes, sudah resistensi insulin, pasti bisa terjadi PCOS, polycystic ovary syndrome, yang sekarang banyak terjadi pada wanita. Dulu pada saat dosen kuliah jarang banget ketemu PCOS. Apa itu, Dok? Polycystic ovary syndrome, jadi kista ovari, kista di ovarium, kista di indung telur yang banyak banget, yang itu mengganggu kesuburan, mengganggu menstruasi, nyeri, dan rata-rata memang orangnya secara hormonal juga terganggu. Itu bahaya. Ya, jadi ini semua sumbernya dari. Jadi kalau GLP-nya bagus, pasti insulin yang keluar juga nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nah, kalau yang nutrisi, dia bisa menyiapkan antioksidan, pH balance, kemudian metabolisme optimal, prebiotik untuk keseimbangan probiotik, karena tadi akar masalah itu kan menyebabkan oleh gut health juga ya, kesehatan dari usus. Ini probiotik ya, itu probiotik, O-nya jalan-jalan. Mineral, vitamin, detoksifikasi, dan regenerasi sel itu dicukupi oleh nutrisi. Ingat, tubuh kita bukan hanya terdiri dari individu dan organ saja, tapi dibentuk oleh sel yang membutuhkan keseluruhan struktur. Nah, ini kerja kita adalah menciptakan dari mulai atom sampai ke organel sehingga membuat selnya sehat. Kalau sel sehat, kita pasti sehat.
Itulah. Nah, sekarang sudah white herbs. Sekarang kita menuju ke why diabetes, why herbs, dan kita masuk ke produk terbaru dari MSI, new product MSI, yang namanya adalah, ada tahu? Itu di depan ada kontekannya, kebaca nggak?